Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan Al-Wala' wal-Bara'. Dan sebelum kita melanjutkan pada pembahasan hari ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya praktek al-wala dan juga bagaimana sebenarnya praktek al-bara, maka seperti biasa ulun ingin rekap sedikit apa yang pernah ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu ulun ambil faedah dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahlus Sunnati wal Jamaah atau Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Dan waktu itu ulun menyebutkan tentang bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah membagi manusia berkaitan dengan bab al-wala atau loyalitas dan kecintaan, dan juga al-bara yakni sikap berlepas diri dan juga anti, itu menjadi tiga. Yang pertama adalah man yastahiqqul wala al-mutlaq, orang-orang yang berhak mendapatkan wala kita, kecintaan kita, kesetiaan kita, loyalitas kita secara mutlak. Dan mereka adalah humul mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa qamu bi sya'airid dini mukhlisina lahu. Kelompok pertama ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas dari kita secara mutlak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan syiar-syiar Islam dan tentunya ikhlas melakukan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man yastahiqqul wala min jihatin
wal bara min jihatin ukhra. Kelompok manusia atau orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang berhak mendapatkan al-wala atau loyalitas atau kecintaan atau juga kesetiaan kita sebagai seorang muslim. Di satu sisi dia mendapatkan al-wala dari kita, tapi di sisi yang lain kita juga bersikap al-bara atau melepaskan diri atau menjauhkan diri atau anti dengan orang tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah al-muslimul asi. Orang-orang muslim tapi pelaku maksiat. Jadi seorang muslim pelaku maksiat, maka kita sebagai kaum muslimin yang lain memiliki dua sikap. Di satu sisi kita wala, kita cinta, kita loyal, kita setia karena Anda muslim. Tapi di sisi yang lain kami berlepas diri karena Anda melakukan kemaksiatan. Tapi di sisi yang lain kami anti karena Anda melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalul muslimil 'asi alladhi yuhmilu ba'dal wajibat. Jadi contoh kelompok yang kedua ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah seperti seorang muslim pelaku maksiat yang meremehkan banyak kewajiban. Wa yaf'alul muharramat allati la tasilu ilal kufr. Dia meremehkan dan meninggalkan banyak kewajiban. Di sisi yang lain dia juga melakukan banyak keharaman, walaupun keharamannya tentunya tidak mencapai level kufur. Fayajibu munasahati haula, maka kita sebagai seorang muslim kita wajib untuk menasihati orang-orang yang demikian. Muslim tapi mereka pelaku maksiat. Wal inkaru alaihim, dan kita juga harus mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, bukan kemudian kita diamkan. Wala yajuzus sukutu ala ma'asihim, bahkan tidak boleh kemudian kita diam atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Bal yunkiru alaihim wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan dia harus mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, jadi amar ma'ruf nahi munkar. Wa tuqamu 'alaihimul hudud wat ta'zirat hatta yakuffu 'an ma'asihim. Dan ditegakkan atas mereka hukuman had dan juga hukuman ta'zir. Had artinya hukuman yang pakemnya ada di firman dan sabda. Tapi kalau hukuman ta'zir itu adalah menurut kebijakan pemimpin. Di Quran terkadang tidak ada, di hadis juga tidak ada. Maka namanya ta'zir. Nah, ditegakkan kepada orang ini hukuman had dan juga ta'zir, para orang-orang muslim pelaku maksiat, ditegakkan kepada mereka hukuman had atau ta'zir. Supaya mereka berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa yatubu min sayyi'atihim, dan mereka bertobat dari kemaksiatan mereka. Ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang berhak melakukan ini pemerintah. Yang berhak menegakkan hukum had dan juga ta'zir untuk seorang muslim pelaku maksiat adalah pemerintah, bukan manusia biasa atau bukan rakyat biasa. Jadi ketika dia misalnya pemabok, maka ada hukuman had di firman dan juga sabda. Contoh praktek Nabi Muhammad, beliau mencambuk orang yang minum minuman keras 80 kali. Itu had. Tapi kemudian ada juga orang bisa jadi muslim dia tapi melakukan kemaksiatan, bahkan mungkin mengganggu banyak kaum muslimin. Tapi kemudian hadnya enggak ada, artinya pakem hukuman untuk orang seperti ini tidak disebutkan di firman dan sabda. Maka ini adalah ketentuan pemerintah, menurut kebijakan pemerintah. Mau diapakan? Seperti yang mungkin pian mengikuti beberapa bulan yang lalu ketika terjadi pemerkosaan kepada anak-anak kecil, orang-orang pedofil ini, kan kemudian ada pembahasan hukumannya diantaranya adalah dikebiri.
Nah, itu di antara hukuman ta'zir misalnya. Kalau itu dilakukan, maka itu di antara bentuk hukuman ta'zir. Di firman nggak ada, di sabda nggak ada. Cuman inilah kebijakan pemerintah yang sah, kemudian mengeluarkan satu hukuman. Walaupun ya ini pembahasannya panjang waktu itu ya. Wallahu a'lam. Dan bahkan kayaknya belum selesai. Belum selesai. Dan ini dicontohkan dalam sebuah sabda dari Abdullah bin Himar, mohon maaf, kama fa'ala nabiyyu ma Abdullah bin Himar, sebagaimana praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Himar. Indama utiya bihi wa huwa syaribun lil khamri. Ketika Nabi Muhammad didatangkan dengan yakni Abdullah bin Himar dan dia yakni peminum minuman keras. Kemudian wala'anahu ba'dus sahabah, dan para sahabat yakni melaknat dia karena dia pelaku dosa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, la tal'anuh innahu yuhibbullaha wa rasulah. Janganlah kalian melaknat dia karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Muslim tapi pelaku maksiat. Maka kewajiban kita sebagai muslim yang lain menasihati dan mengingkari. Enggak boleh diam dari kemaksiatan mereka, tapi harus sebaliknya, kita mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan ingat, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tidak punya kuasa, maka tugas kita cuma sampai di situ saja. Memberikan nasihat dan juga mengingkari kemungkaran. Kita sampaikan firman, kita sampaikan sabda, faham dia, maka tugas kita sudah selesai. Dia mau menerima atau tidak, sudah sisanya adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Lain kasus kalau misalnya yakni kita adalah atau orang-orang yang duduk di pemerintahan dan bisa kemudian menegakkan hukuman. Hukuman kemudian yakni bisa membuat orang berhenti dari kemaksiatannya, hukuman yang tentunya kemudian bisa membuat seseorang itu bertobat dari kemaksiatannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga adalah man yastahiqul bara'al mutlaq. Orang-orang yang berhak mendapatkan sikap bara' dari kita, berlepas diri dari kita, kita harus anti dengan orang-orang seperti ini secara mutlak. Siapakah mereka? Wa huwal musyriku wal kafir. Dia adalah orang musyrik dan juga orang kafir. Sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Baik dia adalah orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, aw mulhidan atau orang yang memang memiliki penyimpangan dalam akidahnya, aw wathaniyan atau para penyembah berhala. Wa hadzal hukmu, dan hukum seperti ini yakni kita berlepas diri, kita anti secara mutlak dari musyrik dan kafir seperti ini, yang tabiqu aidan ala man fa'ala al-mukaffirat minal muslimin. Ini juga berlaku kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa yang sampai level kekufuran. Dosa-dosa yang seharusnya membuat mereka kufur. Dosa-dosa yang seharusnya membuat mereka keluar dari Islam. Hukum ini sama, berlaku hal yang sama. Contoh, kadu'ai ghairillah, seperti sebagian kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah, awal istighatha bi ghairihi, atau sebagian kaum muslimin yang minta pertolongan kepada selain Allah, pertolongan yang tentunya cuma Allah yang bisa bantu. Jangan salah paham ya. Kita memiliki sikap bara', kita melakukan atau mempraktekkan bara', berlepas diri, anti kita, dan ini secara mutlak untuk sebagian orang-orang muslimin, mukminin yang melakukan dosa, tapi dosa tersebut mengkafirkan sebenarnya. Seharusnya dosa tersebut mengeluarkan dia dari Islam. Dosa syirik misalnya, seperti berdoa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, minta tolong yang tentunya pertolongan tersebut cuma Allah yang bisa berikan. Karena kita minta tolong kepada hamba boleh, asal hamba ini memenuhi persyaratan. Satu, hidup dia dan orangnya hadir. Dua, pertolongan yang kita minta dia bisa bantu, dia bisa berikan.
Karena kalau misalnya kita minta tolong kepada seorang hamba, tapi dia sudah meninggal, nggak bisa. Kedua, masih hidup dia, tapi yang kita minta dia tidak mampu beri. Wahai saudaraku, tolong ampuni dosaku. Nggak bisa. Maka kalau misalnya orang tersebut memenuhi persyaratan untuk memberikan pertolongan, boleh kita minta tolong. Tapi terkadang yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dosa ini yang kemudian seharusnya mengeluarkan mereka dari Islam, itu minta tolong kepada selain Allah pada perkara cuma Allah yang bisa kasih bantuan sebenarnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Contoh yang lain, bertawakal kepada selain Allah, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulnya, mengejek agama Allah, atau kemudian memisahkan agama dari kehidupan dunia dengan keyakinan bahwasanya agama ini sudah tidak relevan dengan zaman. Maka sikap kita barok dengan orang-orang yang seperti ini tentunya setelah iqamatul hujjah. Tentunya setelah kita tegakkan hujjah. Sudah sampai kepada dia nasihat, sudah sampai kepada dia firman, sudah sampai kepada dia sabda, faham dia. Maka kalau masih dia dengan perbuatannya tersebut berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, mencaci maki agama, mengejek Rasul, maka sikap kita kepada orang-orang seperti ini sama dengan sikap kita kepada orang kafir dan musyrik, mutlak kita kemudian berlepas diri. Anti kita dengan orang-orang yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kembali kepada kitab halaman 45, silahkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di belakang tadi ulun minta mikrofon ya buat Mbak Murni ya. Udah siap? Tolong dibantu ya. Dibantu ya. Prok. Dibantu Mbak Murni. Halaman 45 ya. Ya, sama-sama ya. Oke. Kok jadi kayak Pak Tarno saya? Silakan Mbak Murni, halaman 45, Al-Wala wal Bara. Baru nanti kita akan bahas poin-poin bagaimana praktek nyatanya. Bagaimana praktek kita wala kepada kaum muslimin secara mutlak. Bagaimana kita bara kepada orang kafir, musyrik, dan juga sebagian muslimin yang kita sebutkan tadi secara mutlak, itu bagaimana prakteknya. Tapi silakan baca dulu. Monggo. Bismillah. Al-wala wa al-bara. 8. Ketiga. Maksudnya adalah masalah ketiga yang wajib kita ketahui, yaitu al-wala wa al-bara, loyal kepada sesama orang beriman dan berlepas diri atau anti dari orang-orang kafir. Al-wala wa al-bara adalah prinsip agung yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Ali Imran ayat 118. Oke, lanjut. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu sebagai buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, dan bertakwalah
Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 57. Lanjut. Masya Allah. Semangat, kan pengantin baru. Semangat Mbak Murni. Kan saya kasih buku barusan. Oke. Oh iya. Saya belum ngasih hadiah ya? Nantilah. Oke, lanjut Mbak Murni. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya tahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggalmu yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. At-Taubah 23:24. Dan Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri anti dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya hingga kamu beriman kepada Allah semata. Al-Mumtahanah ayat 4. Di samping setia dan berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah menunjukkan lemahnya iman kepada Allah, masuk dan Rasulnya dalam hati orang tersebut. Sebab sangat tidak masuk akal seseorang mencintai sesuatu yang merupakan musuh dari zat yang dicintainya. Setia kepada orang-orang kafir bisa dalam bentuk menolong atau membantu mereka dalam kekafiran dan kesesatan, sedang berkasih sayang terhadap mereka adalah dengan melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan mereka senang. Orang tersebut selalu berusaha menyayangi mereka dan mencari kecintaan mereka dengan segala cara. Hal ini tidak diragukan lagi akan menghilangkan iman secara keseluruhan atau menafikan kesempurnaannya. Karena itu setiap muslim wajib memusuhi, membenci dan menjauhkan diri dari orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat. Namun hal ini tidak berarti melarang dia untuk menasihati dan mengajaknya kepada kebenaran. Minum dulu, udah kah? Oke. Ayat-ayat ini insya Allah pada pertemuan mendatang ulun ingin sebutkan tafsirnya masing-masing. Tapi secara sekilas kalau misalnya pian perhatikan dari bacaan Mbak Murni tadi, bagaimana ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip, harus memiliki keyakinan. Siapa orang-orang yang kami harus loyal kepadanya, dan siapa orang-orang yang kami harus barok atau berlepas diri darinya.
sekalipun mereka adalah karib kerabat. Maka berikut beberapa faedah yang ulun sampaikan terlebih dahulu dari nyata sikap seorang muslim dalam hal al-wala wal bara. Tentunya tidak ada di buku, yang mau mencatat monggo, tapi yang punya buku Intisari Aqidah ini ada. Oke. Faedah kembali ulun ambil dari kitab Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Kata beliau, wa Ahlus Sunnati wal Jamaah yarawna anna al-muwalata fillahi laha hukukun yajibu an tuadda. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah memandang, berkeyakinan dan berprinsip bahwasanya loyalitas atau al-wala karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa hak yang harus ditunaikan. Kalau Anda betul-betul seorang muslim yang ingin mempraktekkan al-wala yang murni atau mutlak kepada muslimin yang lain, maka ada beberapa hal yang harus kita tunaikan, ada beberapa hal yang harus kita praktekkan. Yang pertama kata beliau, al-hijratu min biladil kufri ila biladil muslimin. Jika kita ingin mempraktekkan, saya betul-betul wala, saya betul-betul melakukan al-wala, saya betul-betul loyal lillahi ta'ala kepada kaum muslimin, maka hak pertama yang harus saya tunaikan, yang harus kita tunaikan, pertama, al-hijratu min biladil kufri ila biladil muslimin. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Harus tinggal di negeri Islam. Bukan kemudian tinggal dan menetap di negeri kafir. Wa yustathna min dzalikal mustad'af. Tapi kemudian menjadi sebuah pengecualian untuk sebagian kaum muslimin yang berada di negeri kafir tapi mereka mustad'af, orang-orang yang lemah. Mungkin bisa jadi secara finansial mereka sangat lemah. Boro-boro mereka kemudian ingin hijrah ke negeri Islam, ke negeri yang mayoritas muslimin isinya seperti Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Untuk makan aja mungkin di sono mereka susah. Untuk hidup saja kemudian mereka susah. Apalagi kemudian harus hijrah. Maka kata beliau, wa yustathna min dzalikal mustad'af wa man la yastati'ul hijrah li asbabin syar'iyyah. Jadi hak pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia kemudian betul-betul melakukan praktek al-wala, loyal, setia dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, satu, dia hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ke negeri di mana di sana banyak kaum muslimin. Harus hijrah dia. Kecuali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, khususnya mungkin masalah finansial. Atau orang-orang yang memang tidak mampu hijrah karena sebab-sebab yang syar'i. Misal, sebagian kaum muslimin yang masih terkepung, sebagian kaum muslimin mungkin yang masih di bawah kendali orang-orang kafir di negeri-negeri tertentu, nggak mampu mereka hijrah, boro-boro hijrah, keluar dari perbatasan aja mungkin dibunuh, maka mereka adalah pengecualian. Nikmat keamanan ya, kita sampai detik ini mendapatkan nikmat keamanan dan terkadang kita lupa bersyukur ya. Ulun punya adik kelas waktu di pesantren dulu, dia reporter ya, untuk sebuah portal berita, tapi tentunya swasta gitu ya. Dan ketika dulu bertemu, kemudian dia ada misi ke Suriah. Ketika kepergian pertama dia dan kemudian berhasil pulang, itu dia bercerita bukan gak bisa tidur, tapi memang kalau tidur itu sangat berbahaya. Peluru sana sini, bom bisa jatuh kapanpun. Tidak memiliki keamanan.
Kita bertanya, apa ente nggak ngantuk? Bukannya nggak ngantuk, takut kita untuk tidur. Tapi subhanallah, yakni kita sebagai kaum muslimin di negeri ini, khususnya di kota ini, bahkan sebagian kaum muslimin kan rumahnya punya security ya. Subhanallah, aman. Atau kompleknya ada penjaganya, aman. Karena inti nikmat, di antara inti nikmat di muka bumi ini ya cuma 3. Apa itu? Kesehatan, keamanan, makanan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di pagi hari sehat, keluarganya dan juga dirinya aman, kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu, entah makanan sisa tadi malam atau stok makanan kita punya atau fulus kita punya untuk bisa beli makanan nanti siang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya", seakan-akan dunia dan isinya ini diberikan kepada dia. Maka yang katakan di awal, di antara inti kenikmatan dunia 3 hal ini dan kita dapatkan setiap hari. Maka seharusnya lah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani terkadang kalau kita ingin tambah, begitu banyak lagi kenikmatan berikutnya. Kenikmatan sebagian kita punya pekerjaan. Kenikmatan punya pekerjaan plus kemudian gaji tinggi. Kenikmatan subhanallah memiliki pasangan. Kenikmatan masih punya orang tua. Kenikmatan memiliki anak-anak yang lucu-lucu dan pintar-pintar dan taat. Nikmat demi nikmat. Tapi terkadang kita lupa. Banyak orang, ratusan bahkan mungkin jutaan orang, menikah mereka sudah lama, sehat mereka suami istri, tapi Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan anak. Tapi ada orang nih punya anak, tapi kemudian ditelantarkan. Bukan menelantarkan secara langsung ya, terkadang tidak langsung. Kenapa? Anda tinggal kerja. Padahal suami begawi aja. Gaji laki cukup aja. Iya, anak begawi juga, anak julungan pembantu. Makanya yakni pendidikan dia, ya pendidikan pembantu. Bukan kemudian mendiskreditkan seorang pembantu ya. Tidak ada pembantu lulusan S1, jarang. Tidak ada pembantu pendidikannya tinggi S2, S3, enggak. Rata-rata paling lulus SD. Ya seperti itulah pengetahuan dia. Itu yang dia ajarkan ke anak Anda. Andanya mah S1, S2, S3, tapi sibuk kerja bahkan mungkin ngajarin orang. Jadi dosen biasanya. Menelantarkan secara tidak langsung. Belum tidak katakan berarti Anda tidak bersyukur, enggak. Tapi yakni benih Anda tidak bersyukur itu ada. Mungkin hubungan dengan anak juga kurang baik. Kenapa? Ya waktu untuk kemudian berduaan dan kemudian bercengkerama dengan anak pun enggak punya. Tulak anak masih guring. Pergi kerja anak masih tidur. Saya lupa nih akan disiarkan ya, bahasa Banjar kan orang kadang ngerti pulang. Kemudian ketika Anda pulang, mereka pun juga sudah tidur lagi. Enggak sempat kemudian Anda mendengarkan bagaimana hafalan dia di sekolahan dia belajar. Anda nungguin dia kemudian mengulangi hafalannya. Kemarin ya, waktu perpisahannya, itu ada anak subhanallah, jadi ada ustadz tamu dari pusat gitu ya, untuk yakni bimbingan belajar metode ummi dari pusat datang. Kemudian dia yakni memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu acak. Artinya betul-betul tidak ada yakni settingan. Kemudian ada satu anak ditunjuk sama dia, kamu. Kemudian beliau paparkan beberapa ayat, coba kamu terangkan apa hal yang gharib dalam ayat ini. Gharib Al-Quran. Yang ada beberapa macam gharib Al-Quran. Ini bacaan-bacaan yang unik dalam Al-Quran yang harus dipelajari. Gharib namanya. Atau juga ya ini ilmu tajwid dalam ayat ini. Dia jawab dengan lancarnya. Dalam ayat ini ada hukum A, B, C, dan D. Beliau tanya lebih dalam, dia jawab semuanya. Dan kemudian beliau menyebutkan ayat, sambung. Dia sambung. Beliau menyebutkan ayat, sambung. Dia sambung. Tak taunya, nak, bapak ibu kamu hadir sekarang? Enggak pak, subhanallah. Ya Allah memperhatikan ya, beberapa ibu-ibu ya, mereka mengusap air matanya.
Kenapa? Karena subhanallah, bapak ibunya nggak hadir. Sesibuk apa Anda sampai acara begitu Anda nggak hadir? Dia perlihatkan bagaimana yakni hafalan dia selama ini, usaha dia selama ini. Dia nggak ingin dilihat ratusan orang itu, dia pengen bapak ibunya yang lihat, tapi nggak hadir. Dan mudah-mudahan berbaik sangka, bisa jadi mungkin yang satu kerja keluar kota, yang mungkin ibunya sakit. Kita masih berbaik sangka hingga dua-duanya nggak bisa hadir. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i sampai Anda tinggalkan anak Anda seperti ini, wajar kalau misalnya kemudian dia nanti marah. Disuruhi kada tapi mau, dinasihati kada tapi mendengar apa? Pian kadada ulun lulusan aja pian kadada. Ya Pak. Ya mudahan masih berbaik sangka, ya mudahan mungkin bapaknya kerja kah, harus keluar kota, bahkan mungkin keluar negeri, ibunya mungkin sakit, nggak ada. Ya masih berbaik sangka kita, tapi sangat disayangkan momen yang sehebat itu, saya pengen yang berdiri itu Dalila waktu itu. Karena ulun hadir, istri juga hadir, tapi dia tidak ditunjuk. Saya pengen tahu usaha dia selama ini, pulang sekolah sampai jam 5, pulang sekolah sampai jam 5, ngapain aja. Subhanallah. Jadi yakni terkadang kita itu lupa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, contohnya pada anak. Bagi yang kemudian belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak, yakni pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Introspeksi, yakni kenapa kok selama ini padahal kami sehat, tapi kok belum dikaruniai? Mungkin yakni ada hikmah yang bisa kita ambil. Tapi setidaknya Allah kan berikan Anda pasangan, kan begitu. Ada nikmat yang lain yang harus Anda kemudian syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang kedua, nusratul muslimin wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisan wa musyarakatihim fi afrahihim wa ahzanihim. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwasanya loyalitas kepada kaum muslimin secara mutlak lillahi ta'ala itu memiliki beberapa hak yang harus kita tunaikan. Pertama sudah, sekarang yang kedua. Apa itu? Nusratul muslimin, menolong kaum muslimin. Wa mu'awanatuhum bin nafsi wal mali wal lisan, dan membantu mereka baik itu dengan jiwa, dengan harta ataupun dengan lisan. Dengan jiwa mungkin kita membantu mereka. Untuk kasus yang paling mudah, misalnya pindah rumah, yuk bantu bangkut. Atau contoh yang paling besar, ketika misalnya Pak Presiden Jokowi memerintahkan, hei kaum muslimin Indonesia, kaum laki-lakinya, kita jihad ke Suriah. Ya kami pergi. Kalau Pak Jokowi yang ngomong. Karena itu harus di bawah perintah seorang pemimpin yang sah. Kita menolong dengan jiwa. Karena apa? Bisa mati di sono. Itu contoh besarnya. Yang kecilnya mungkin ya yang tadi. Wal mal, menolong dengan harta. Mungkin saudara kita sedang kesusahan. Kalau kita nunggu dia yang pinjam duit, mungkin dia malu ya. Kita tawarkan. Lagi susah kan? Dan kita punya lebih, yuk bantu. Dengan harta. Ini di antara bentuk loyalitas kita. Ini di antara bentuk yakni walaknya kita kepada kaum muslimin lillahi ta'ala. Catat itu sebagai utang piutang, itu wajar. Kalau itu kemudian Anda infakkan, wah, jauh lebih baik. Wal lisan, dan juga menolong kaum muslimin dengan lisan, nasihat. Mun salah nasihati, mun salah tagur, ada kemungkaran kita ingkari. Itu di antara bentuk walak kita kepada kaum muslimin. Saya cinta Anda karena Anda muslim. Tapi Anda melakukan maksiat. Bentuk kecintaan saya adalah karena Anda muslim. Tapi Anda pelaku maksiat, oh saya berlepas diri dari maksiat Anda. Cuman saya tetap akan nasihati Anda. Mau dengar alhamdulillah, enggak, tugas saya sudah selesai. Toh kamu sudah dewasa, toh kamu sudah besar, toh kamu sudah mengerti yang saya sampaikan. Kamu tetap dengan kemaksiatanmu, urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musyarakatihim fi afrahihim wa ahzanihim, dan
bersekutu dengan mereka, bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka dalam kebahagiaan mereka dan juga kesedihan. Jadi senang dan sedih bersama kaum muslimin. Ketika teman kita kemudian mendapatkan anugerah atau karunia anak, dia bahagia, kita ikut bahagia dengan mendoakannya. Ketika saudara kita kaum muslimin kemudian ditinggalkan orang yang dia cintai, abahnya kah meninggal, mamanya kah meninggal, sedih dia, kita pun kemudian ta'ziyah, berbelasungkawa dengan mengatakan isbir wahtasib, bersabarlah kamu dan carilah pahala Allah Subhanahu wa taala di balik kejadian atau musibah ini. Ya. Itulah bentuk wala kepada kaum muslimin al-mutlaq, secara mutlak. 3. Ayuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi min al-khairi wa daf'i syarr wa 'adami as-sukhriyati minhum wal hirsu 'ala mahabbatihim wa mujalasatihim wa musyawaratihim. Yang ketiga, di antara hak yang harus ditunaikan kalau kita betul-betul wala, kita betul-betul loyal kepada kaum muslimin lillahi ta'ala, ayuhibba lil muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Agar dia mencintai untuk kaum muslimin segala sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Anda cinta, Anda suka, Anda senang, bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata karena kesenangan Anda mendapatkan hidayah ini. Anda bahagia kemudian dengan pengajian. Anda bahagia kemudian memiliki teman-teman yang salihah. Anda bahagia kemudian bisa menuntut ilmu syar'i, bisa mendalami ilmu syar'i. Bahagia Anda. Maka hal yang seperti ini pun Anda ingin teman-teman yang lain pun mendapatkannya. Kalau Anda loyal kepada kaum muslimin, semua kita loyal kepada kaum muslimin, maka hidayah ini, nyamannya kita kemudian berjalan di atas manhaj ini, cinta kita, senang kita, suka kita, maka kita juga ingin ini semuanya dipahami oleh saudara-saudara kita. Terkadang orang itu mencela, terkadang orang itu mencibir, terkadang orang itu kemudian memfitnah macam-macam karena cuma belum tahu doa. Bapak gerang berbaju kayak itu, panas rasanya. Mereka belum tahu rasanya. Mereka belum kemudian mendapatkan nikmatnya. Panas wajar. Tapi pian akan membenarkan ulun sekarang. Bagaimana kemudian pian Allah Subhanahu wa taala jaga dari banyak hal, dari pakaian saja Allah jaga dari banyak hal. Bahkan mungkin kemudian timbul di hati ini rasa tidak nyaman untuk melakukan kebiasaan kita yang dulu buruk. Kenapa? Kayak ini sudah baju, masa itu masih digawe juga? Kan begitu. Orang terkadang itu mereka mencela, melecehkan dan memfitnah, terkadang belum tahu apalagi merasakan. Pian dapati teman-teman seperti itu, julungi baju. Pian dapatkan teman-teman seperti itu, julungi. Yang terbaru Elmika, nah endorse lah. Lun tahu di sini cabangnya Bu Mimil di Banjar, Mbak Heni. Saya endorse loh itu. Kalau di Instagram 1,3 juta sekali endorse. Oke. Jadi kalau ada yang begitu-begitu kasih sekalian. Cobain lah pakai. Ini nang terbaru. Kededa lagi nang bisi. Apa? Hanyar datang dari distributor nah. Nda barinya. Rasai dulu kayak apa? Pakai baju syar'i. Begitu pakai. Nyaman lah. Nyatai 1 juta harganya. Nyatai. Amun masih dibari kayak itu. Kada harapan bae mencibir lagi. Makasih lah aja. Langsung pian dipujinya. Sampai langit dipujinya. Betamulan paman pentol gini pian dipujinya. Pian tahulah ibu anu tuh baik minta ampun. Kenapa bu? Maka pian soal menci baik pada orangnya. Dibari baju 1 juta harganya. Kan gitu ya. Praktek Nabi Muhammad dulu kan gitu ya. Orang yang benci terhadap Islam Nabi kasih fulus.
Begitu perang, kemudian Nabi Muhammad dapat pampasan perang dan dapat bagian lagi, Nabi kasih lagi ke dia. Sampai 3 kali Nabi Muhammad kasih dia banyak fulus. Diam langsung. Bahkan dialah yang berdakwah ke umatnya, hei kalian masuk Islam lah. Kenapa? Muhammad itu kalau sudah ngasih duit nggak takut fakir. Masuk Islam aja. Sampai betul-betul disebutkan di antara sebab orang-orang zaman itu masuk Islam memang karena ingin mengincar harta Nabi Muhammad. Betul, awalnya tidak ikhlas. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka tahu Islam, mereka orang yang paling jauh, mereka orang yang paling zuhud dari harta dunia. Karena apa? Nang pina-pina menyambati, bawai makan. Pian tahu nih, ada fulanah menyambati pian lo. Jangan pian balas, datangi. Makanan kah? Pura-pura kar tahu aja pian disambatinya. Bawai makan ke Excelso, kada kah? Pesan nang nyaman-nyaman. Pesan ikan dori, tau lah ikan dori Doraemon. Jarang tuh. Orang biasa makan haruan, pian surungnya dori. Itu pian sekali ikut, Zimbabwe kelihatan. Saking nikmatnya. Tuntung makan, masih kayaknya menyambati unda. Ada harapan lagi makanya. Gitu ya, pinter-pinter ya. Nang menyambati traktir. Masih menyambat cocok mata yang mana rasa. Oke, kita lanjut. Cuman ya perlu ini ya, perlu mental ya. Orang menyambati malah kita bawai. Karena apa? Kadang orang karena belum tahu. Bahkan mungkin ya karena belum tahu kita saja. Wallah alam bisa. 4 ya. Bentar, nomor 3 belum habis. Wa adamus sukhriyah minhum, dan tidak di antara bentuk wala kita, bentuk loyal kita kepada kaum muslimin lillahi ta'ala, bentuk cinta dan setianya kita kepada kaum muslimin secara mutlak, tidak mengejek mereka. Adamus sukhriyah, tidak boleh mengejek. Ke pengajian but ini bapak, ulun bersepeda aja. Bersepeda, orang mau mobil. Padahal ini gini mobil numpang orang. Jangan ya, nggak boleh sukhriyah ya. Pas pengajian kayak ini nih, sekarang nih, pian mungkin kada merasa loh, nang dihiga pian tuh mengikuti kain baju pian aja. Begitu dia dapatkan kasar, ini semeter 2.000 loh ya, kurang ajar. Ya Allah, semeter 2.000, kain apa itu semeter 2.000? Kain taplak. Oke, jangan ya, nggak boleh ngejek ya. Atau ketika pengajian, ibu-ibu selalu pakai warna hitam misalnya. Sebuting jaka bisi jar. Wah kurang ajar. Unda warna hirang tapi bisi 2 lusin. Tapi nangku pakai sebuting ninja aja. Dasar engken. Oke. Kayaknya nanti tim edit susah nih bikin terjemahan karena akan disiarkan di YouTube ya, banyak bahasa Banjarnya. Bu, hari ini mie ayam lagi bukan, Bu? Berdua harap boy semingguan pokoknya kada makan mie karena mie ayam ada di Banjarbaru. Oke. Wal hirsu ala mahabbatihim wa mujalasatihim wa musyawaratihim, dan bersemangat dalam mencintai mereka, dalam bermajlis dengan mereka, dalam bermusyawarah dengan mereka. Jadi kalau ada masalah, musyawarahkan. Bu Mimil ada loh. Bu. Ya, kalau ada masalah, musyawarahkan. Kalau ada yang belum tahu yang tentang satu peraturan, ya kasih tahu. Misal, apa gitu ya, ada masalah di kalangan ibu-ibu, maka musyawarahkan. Itu bentuk wala kita. Jangan kemudian biarkan, kemudian mengendap, nanti meledak. Jangan. Selesaikan sekalian. Ada apa gerang masalahnya? Ini pina mesti matur pengajian terus ya. Nah, berarti kamu matur lah. Nah kan bisa juga. Nah jangan banyak pandir, mesti bisa matur. Kan gitu kadang-kadangnya. Banyak omong, dia disuruh jadi ketua nggak bisa. Anda bisa pandir jajan. Jadi selesainya wasana. 4, nomor 4 Bu. Masih banyak Bu. Ada
Di ini ada 6 poin dan Baro ada 10 poin. Lawas lagi kita nih. Jangan diolah dulu Pak Eminya karena mengembang. Dasar ada kah rombongnya di belakang? Oh, kereda kah? Oh, akademi ayam kah hari ini? Oke. Nah, sekalinya datang pizza. Wah, sedap. Itu sinyal bae minggu kena pizza kita. Sebagian ibu-ibu kemudian tidak pernah makan pizza. Nah, jangan di sukhriyah tadi, jangan. Kan ada mungkin sebagian orang tidak pernah yang namanya makan pizza. Kemudian ketika Bu Tini menghadirkan pizza, ini mana nasinya aja? Nama adanya nasi. Ini Bu, ini namanya pizza Bu. Ini roti ala Itali. Ini makannya nggak pakai nasi. Mah itu Bang, kayak ini aja lah. Kada, pakai gumbili. Wah, lebih parah pakai gumbili. Aduh. Ini kada tuntung pengajiannya. Lanjut. Oke. Nomor 4 ya. Pokoknya kalau orang itu rada udik ya jangan diejek ya. Jangan diejek. Naik pesawat nih. Tempuluh hadir di benak golon, Tempuluh hadir. Naik pesawat loh. Karena dia udik pertama kali naik pesawat nih. Mbak, mengialon Mbak anunya, flight attendant-nya. Ini jendela loh. Kau akan dibuka ya, Pak? Jendela pesawat enak dibukanya. Maka tangannya kayak ini, maklum. Biasa mobil yang pakai ini. Ya Allah. Kau dibuka Hajar. Aduh, mau dibuka apa entak keluar bae. Ya Allah, jangan diejek ya. Sudah. Masih ada 2 padahal tapi belum. Aduh. Yang keempat, padahal masih ada lagi nih. Ada'u hukukihim min iyadatil maridi wattiba'il janaizi warifqi bihim waddu'ai wal istighfari lahum wassalami alaihim wa adami ghashihim fil muamalah wala akli amwalihim bil batil. Yang keempat, di antara hak yang harus ditunaikan dan ini bentuk kita wala, loyal terhadap kaum muslimin lillahi ta'ala, ada'u hukukihim, menunaikan hak-hak mereka sebagai kaum muslimin. Di antaranya min iyadatil marid, mengunjungi mereka yang sakit. Sekarang lagi ada yang sakit ya, Mbak Rere ya, biasanya hadir di sini ya. Beliau alhamdulillah ya sudah melahirkan, tapi tentunya beliau lagi butuh darah sekarang. Di antara pian yang darahnya B, kalau bisa habis pengajian langsung ke Banjar ya. Untuk donor ya. Oh, istri saya nggak bisa karena dia sedang menyusui walaupun dia B. Yang pian darahnya B, apalagi pian domisili di Banjar, habis pengajian ke PMI saja. Bu donor buat Mbak Rere, istrinya Mas Didit. Beliau sedang butuh darah sekarang. Iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit itu hak. Dan subhanallah, ketika kita menunaikan hak, bukan cuma itu bentuk loyal kita. Bukan cuma itu bentuk kita cinta kepada kaum muslimin. Pahala pun turun. Ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit di pagi hari, ribuan malaikat yang mendoakan kita kebaikan. Doa kita mungkin tertolak Bu, dengan banyak hal. Tapi doa malaikat Allah tidak tertolak. Mereka makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Maka kunjungilah siapapun saudara kita yang sakit. Tentunya setelah mendapatkan info ini boleh atau tidak, sekarang dikunjungi. Karena terkadang ada orang yang sakitnya memang belum boleh untuk dikunjungi. Apalagi misalnya orang itu ada di ICU ya, itu terkadang boleh dikunjungi, yang masuknya pun kadang-kadang antri, mungkin maksimal 2 orang saja. Dan perhatikan adab-adab ketika mengunjungi ya.
mengunjungi bersepuluh, ngerumpi di situ sekalinya nanggaring. Yang ngerumpi aja di situ. Nanggaring alih bina. Kenapa pian? Kenapa pian? Sekalinya menulis kata-kata kabel oksigen undang nyawa jajak. Mbah bang ngerumpi di situ. Kada sadar lagi, selang oksigen orang pian jajak. Nyawa sesak napas kah? Nyata ya sesak napas kayak itu sudah masih takuni juga. Aneh ya, terkadang kita itu aneh. Sudah lihat orang bawa anak kembar kanan kiri masih nanya, kembar ya? Orang kita tuh berjalan biimbai mah tuh nang kiri kita ini terjelepok, nyawa terjelepok aja. Nyata. Sudah nggak melihat ya betakun juga. Sudah cukup bu, sakit perutnya bu. Kita lanjut ya. Wattiba'il janaiz, mengantar jenazah. Ini untuk kaum laki-laki ya, pian dilarang. Bukan berarti nggak boleh pian ziarah kubur, tapi ini hari H ketika orang itu meninggal, maka pian tidak boleh ke kuburan. Biar kaum laki-laki saja yang kemudian mengantarkan jenazah. Nanti pian bisa ziarah kuburnya besok. Karena ziarah kubur tidak dilarang, cuman hari H pian ke sana dilarang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Warifqu bihim, berlemah lembut kepada kaum muslimin. Waddu'a wal istighfaru lahum, berdoa dan juga memintakan ampun untuk kaum muslimin. Jangan pelit ya. Jangan kemudian beranggapan bahwasanya untuk apa saya mendoakan mereka. Lawang saya saja butuh, salah. Anda ketika berdoa untuk kaum muslimin, itu akan kembali kepada Anda. Anda ketika berdoa kebaikan untuk kaum muslimin, malaikat akan mendoakan kebaikan pun untuk Anda. Maka berdoalah kepada atau untuk kaum muslimin. Wassalamu alaihim, yakni mengucapkan atau menyampaikan salam kepada mereka. Wa adamu ghishihim fil muamalah, dan tidak boleh ghish atau melakukan penipuan dalam bermuamalah, enggak boleh. Apalagi ya, kepada orang kafir aja enggak boleh. Apalagi kemudian sama kaum muslimin. Bentuk walak kita, bentuk loyal kita, bentuk cinta kita dan setianya kita kepada kaum muslimin ketika bermuamalah, jangan ghish. Enggak boleh kemudian menipu. Kata Nabi Muhammad SAW, man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat ghish atau menipu, curang, culas, maka bukan bagian dari kami. Artinya imannya tidak sempurna. Amun misalnya pian menjual barang yang mungkin ada cacatnya dan tidak bisa lagi dikembalikan ke distributor, ya terangkan, jual tapi ini ada berlubang di sini nah. Kukurangnya harganya. Ya terangkan. Mungkin ketika harganya tadi 1 juta, ini asalnya monanu 1 juta, tapi ini ada cacat, kekurangi bang. Berapa? 50% kah? Kada ya 1.000 ya. Mengurangi 1.000. Oke. Wala akli amwalim bil batil, dan kemudian di antara bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin lillahi ta'ala, tidak memakan harta kaum muslimin dengan sesuatu yang batil. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kelima, adamut tajassusi alaihim wa naqli akhbarihim wa asrarihim ila aduwihim wa kafil adha anhum wa islahi dhati bainihim. Yang kelima, di antara bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin secara mutlak, maka ada hak yang harus kita tunaikan. Yang kelima, ada mutajassus alaihim, tidak mencari-cari kesalahan saudara kita kaum muslimin. Tajassus, spying, cari-cari kesalahan aja, enggak perlu, tinggalkan. Karena Anda pasti punya salah. Anda pun tidak ingin kemudian dikorek orang kan? Maka jangan kemudian mencari atau bertajassus mencari kesalahan orang lain. Kadang mungkin fulanah nih sempurna banget, pasti ada salahnya. Cari-cari, ngapain? Ketika tidak terlihat oleh Anda, berarti Allah Subhanahu wa taala telah tutupi aib saudara Anda. Anda enggak perlu cari-cari. Tapi ketika Anda cari, jangankan teman Anda ya, sahabat Nabi Muhammad Anda ingin cari aibnya, Anda dapat. Tapi buat apa?
Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Kalau kita bicara adil ya, ketika kita menutupi aib saudara kita muslim, harusnya Allah tutupi aib kita juga di dunia. Tapi bentuk adilnya Allah itu di atas rata-rata. Di atas keadilan. Anda mendapatkan aib saudara Anda nggak tajasus nih, nggak tajasus, nggak cari-cari kesalahan, tapi Anda tahu aib saudara Anda, tutupi. Kalau dia masih melakukan, nasihati. Tapi jangan disebar. Tapi jangan kemudian disebar. Walaupun misalnya Anda menyebarkannya pun secara tidak langsung, benda bepadah lawan nyawa aja lah, jangan bepadah kenang lain. Fulanah tuh kemudian pian sebutkan aibnya. Itu yang pian kabari itu. Nanti akan begitu juga kepada yang lain. Ini nyawa aja lah. Unda lawan nyawa aja nih. Akhirnya sekampung tahu. Jangan ya. Anda tutupi aib saudara Anda, balasannya Allah tutupi aib Anda double. Allah tutupi aib Anda double, 2 kali. Di dunia baik di akhirat. Karena di akhirat ketika di padang mahsyar semua dosa yang selama ini kita sembunyikan Allah akan beberkan. Bukan lagi orang satu kampung lihat, satu kota lihat, dunia lihat. Allah akan perlihatkan. Dan kita sangat butuh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aib kita. Maka tutupi aib saudara kita. Tugas kita malah menutupi ketika kita tahu, bukan cari-cari. Dan itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, dan janganlah kalian melakukan praktek tajassus, cari-cari kesalahan. Karena orang pasti bersalah. Orang pasti punya aib. Orang pasti punya masa lalu yang buruk. Laki-laki misalnya yang di masjid itu, di Masjid Imam Syafi'i, masa lalunya macam-macam. Yang di balik layar yang ulun tidak tahu, mungkin juga memiliki masa lalu macam-macam. Tapi untuk apa? Mereka sudah ngumpul di masjid sama-sama. Mereka semuanya sudah bertaubat kepada Allah. Kita berbaik sangka taubatnya sudah taubatan nasuha. Dan sekarang ngaji. Sudah masa lalunya tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin. Ada mutajassus. Tidak cari-cari kesalahan. Perhatikan. Perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ini beliau sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi berlaku untuk semua kaum muslimin. Apa kata beliau? Beliau SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ilzam baitak. Wahai Sa'ad, lazimilah rumahmu. Lazimilah sering-sering kamu di rumah. Maksudnya kalau sudah pekerjaan selesai, boleh aja lagi. Gawian tuntung, boleh aja lagi. Itu pun Anda akan berikan waktu sisa untuk bercengkrama dengan anak dan juga istri. Maka pulanglah walaupun sisa. Wamlik 'alaika lisanak, hai Sa'ad, milikilah lisanmu, jaga pandiran. Ulun kan bercerita kemarin, bahkan dipotong sama tim editing dan itu disebarkan di media sosial tentang buruknya terkadang lisan kita ini kepada saudara kita. Buruk dalam artian bukan mengejek ya. Buruk dia menasihati tapi dengan cara yang keras. Menasihati dengan cara kata-katanya terlalu tajam, terlalu tebal. Orang bisa tersinggung. Akhirnya dia berhenti pengajian, copot cadar, copot jilbab. Na'udzubillah. Karena nasihat Anda kurang baik. Lisan Anda enggak Anda jaga. Dan paling banyak sebab yang memasukkan orang itu ke neraka Allah karena dosa kemaluan dan lisan. Kata Nabi Muhammad, wamlik 'alaika lisanak, jaga lisanmu ya. Miliki lisanmu. Kata Nabi Muhammad SAW, waf'al ma tu'mar watruk ma tunha, atau kama qala. Lakukan yang diperintahkan kepadamu, tinggalkan yang kemudian dilarang darimu. Berikut pembahasan ini. Wa 'alaika bi amrikal khas wa da' 'alaikal amrul 'am. Urusi urusanmu sendiri.
dan tinggalkan urusan orang lain. Ulun ketika ngurusi diri sendiri saja enggak kurus-kurus, Bu. Itu urus yang lain ya. Ya, kita punya masalah masing-masing. Urusi diri sendiri. Tinggalkan punya orang. Di antara bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin, kita tidak bertajassus. Oke? Kemudian wa naqli akhbarihim wa asrarihim ila aduwihim, dan kita juga tidak memindah berita-berita, kita juga tidak memindah rahasia-rahasia saudara kita muslim kepada musuhnya. Kan gitu ya biasanya sebagian kaum muslimin di antara sudut yang lainnya mungkin ada perseteruan. Tapi inya nih memang dasar kadagawian binian nih. Keburukan A nih disampaikannya ke B, Masya Allah. Tambah hancur. Bukan malah kemudian melakukan islah, tapi dia malah bikin kemudian perseteruan tambah tajam. Memindah berita, fitnah ya, ini fitnah ya. Dan juga ad-domba ya. Memindah berita, memindah rahasia untuk kemudian terjadi yakni perseteruan di antara kaum muslimin. Jangan ya, tinggalkan. Wa kafil adza anhum, dan menjauhkan gangguan dari mereka. Wa islahi dzati binihim, dan melakukan islah di antara mereka. Itulah hak dan hak dan bentuk loyalitas kita terhadap kaum muslimin yang harus ditunaikan. Yang keenam, al-indimamu ila jama'atil muslimin wa 'adami tafarruqi anhum wa ta'awuni ma'ahum 'alal birri wat taqwa wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang keenam, al-indimam ila jama'atil muslimin, bergabung dengan jama'atul muslimin. Jangan menyendiri, jangan menyeorang. Ya, walaupun misalnya ya nuntut ilmu ini, contoh nuntut ilmu ini ya, kita bisa ikuti lewat streaming radio, kita bisa dengerin radionya langsung, terkadang mungkin kalau live ya bisa nonton YouTube-nya, terkadang kalau live mungkin di satelit bisa nonton TV-nya. Tapi Anda kan menyendiri. Belum lagi kemudian keutamaannya pun tidak pernah akan sama keutamaan majelis ta'lim di masjid dengan yang lainnya. Seperti sekarang, kebaikan ada, tapi keutamaan majelis ta'lim di masjid nggak bisa dikalahkan sama majelis ta'lim di rumah seperti ini. Kebaikan ada, oke, tapi majelis ta'lim di masjid tidak bisa dikalahkan. Dan Anda berarti tidak bergabung bersama kaum muslimin. Apalagi karena mengolah kekawanan tetakunan, mana fulanah lah, kada tapi terlihat. Akhirnya nanti muncul sangkaan-sangkaan. Karena basicnya Anda tidak bergabung. Yuk gabung bersama kaum muslimin. Wa adami tafarruq anhum, kemudian tidak berpisah dari kaum muslimin. Wa ta'awuni ma'ahum, saling tolong menolong bersama kaum muslimin. Alal birri wat taqwa, dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wal amri bil ma'ruf wan nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf yang baik dan melarang dari yang munkar. Itu 6 hal yang harus ditunaikan di antara hak sama muslim, dan itu adalah bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah al-bara. Ada 10 poin tapi waktu kita sudah mepet ya. Tapi ulun bahas secara cepat ya. Ini akan kita bahas di Masjid Imam Syafi'i masih lama. Karena ini adalah poin ke-10 atau ke-11. Kita di Imam Syafi'i baru poin 1. Kemudian berkaitan dengan bara. Wa ahlu sunnati wal jamaah yarawna al-mu'adat fillahi taqtadi umuran. Dan ahlu sunnah memandang, berkeyakinan, berprinsip bahwasanya sikap bara, berlepas diri, memusuhi, jauh, anti terhadap orang-orang kafirin dan musyrikin atau sebagian kaum muslimin yang menyimpang, itu ada beberapa perkara yang harus kita pelajari. Yang satu, bughdus syirki wal kufri wa ahlih. Bughdus syirki wal kufri wa ahlih wa idmaril adawati lahum. Yang pertama, membenci kesyirikan
membenci kekufuran dan orang-orangnya. Siapapun yang musyrik, siapapun yang kafir, maka kita harus benci. Ini dilema ya. Tahu dilema ya, Bu? Buah itu loh, Bu, buah. Oh, itu dilema ya. Dilema kaum muslimin yang ada di Jakarta nanti kalau memang Bu Risma akan mencalon sebagai gubernur. Yang satu cowok kafir, yang satu muslim tapi cewek. Tapi kalau ada pertanyaan simpel, ya pilih yang muslim. Dua-duanya tidak syar'i. Yang satu non muslim, yang satu perempuan. Tapi ini muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya dilema ya. Dilema ya. Iya. Dimakan bapak mati. Itu si malakama ya. Salah saya. Buah si malakama ya. Kalau dimakan bapak mati, kalau enggak dimakan ibu mati. Salah, harusnya jual, dua-duanya hidup. Nah itu pemikiran orang halabio kayak itu. Ini mau dimakan abah mati, kalau dimakan mama mati, jual, hidup dua-duanya. Dasar otak pedagang. Wa idmarul adawati lahum, dan yakni menyimpan yakni permusuhan yang tidak kita perlihatkan atas mereka. Karena yang namanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridho kepada kita. Tapi kalau sudah berkaitan dengan muamalah sehari-hari, kita bermuamalah. Bukankah Nabi Muhammad yakni tetangganya orang Yahudi? Disebutkan beliau sering diludahi. Ya. Bukankah yang membunuh Umar bin Khattab seorang Majusi? Artinya kan kala itu orang non-muslim di bawah kepemimpinan seorang muslim gampang warawiri. Karena memang mereka bermuamalah. Mereka berdagang. Bahkan penjual daging kala itu di zaman Umar bin Khattab banyak yang non-muslim. Makanya sebagian kaum muslim, wahai Umar, gimana nih pasar yang jual daging udah banyak non-muslim? Marah Umar bin Khattab. Karena basicnya sembelahan Yahudi Nasrani halal untuk kita. Apa kata Umar bin Khattab? Beli. Sebelum kalian makan, ucapkan bismillah, selesai. Kenapa susah amat? Jangan nyusahin diri sendiri. Ini perkara muamalah. Tapi kalau sudah perkara akidah, perkara keyakinan, perkara syiar, perkara keistimewaan mereka, kita jauh-jauh. Mereka kalau misalnya Idul Fitri itu datang ke rumah kita, itu secara tidak langsung mengatakan, kena munda Natalan nyo datanglah, kan begitu. Kita nggak datang. Tapi kalau misalnya Ustaz, Natalan mereka ngasih hadiah, terima hadiah kok. Sembelihan mereka aja halal, apalagi cuman makanan ringan, apalagi cuman snack. Iya. Tahu snack, Bu? Itu makan ringan tapi di Madura, snack namanya. Kalau di sini kan snack, di sana snack. Mereka kalau ngomong ada tasdidnya ya. Ya keunikannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ribet tuh kalau misalnya di sana tapi kemudian nyanyi, ini ibadah mereka ya. Tapi kemudian nyanyi di gereja. Wah, itu mungkin gerejanya sepi. Karena banyak diulang-ulang. La malam kudus. Nyi sunyi senyap. Waduh, nih kelamaan nih lagu nih, aduh. Nggak jadi kebaktian dia. Ini kelawasan lagunya ya. Di dasditinya bertahan diulang-ulang. Tapi itulah bahasa ya, subhanallah ya. Keragaman, unik ya. Mungkin bagi mereka juga bahasa Banjar locok gitu ya. Kita lanjutkan. Nggak boleh sukhriya ya, nggak boleh ya. Ini bercanda saja. Ini bukan pelecehan. Bercanda saja. Kemudian yang kedua, ada muttikhadil kuffari awliya wa adami mawaddihim wa mufasalatihim mufasalatan kamilatan hatta law kanu min dzawil qurba. Tidak menjadikan orang kafir sebagai wali, pemimpin, dan tidak kemudian mencintai mereka, dan juga harus berpisah dari mereka, betul-betul perpisahan yang jelas. Beda antara kita dan orang kafir. Walaupun mereka adalah karib kerabat. Enggak boleh kemudian yakni saling mencintai atau kita mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya walaupun mereka karib kerabat. Muamalah tetap
Tapi kalau sudah perkara akidah, enggak. Kalau sudah perkara akidah, kita harus jelas pembagiannya atau pemisahan. 3. Hajru biladil kufri wa adamus safari ilaiha illa lid-darurah ma'al qudrah ala idhari sya'airid din. Yang ketiga, di antara bentuk barok kita, berlepas diri kita, anti kita terhadap kekafiran dan kemusyrikan dan ahlinya, hajru biladil kufr, menghajar, meninggalkan negeri kafir. Kebalikannya dari poin yang pertama pada perkara wala. Pada perkara wala kita harus hijrah ke negeri muslimin. Pada perkara Anda harus tinggalkan negeri kafir. Wa adamus safari ilaiha, dan kemudian tidak safar ke negeri kafir. Ini di antara bentuk kita bara, berlepas diri dan juga anti dengan kafir dan kekafiran, syirik dan kesyirikan dan ahlinya. Itu kita tidak safar ke negeri mereka. Di Banjar ya, ada jamaah kita gitu ya, beliau dapat bonus untuk pergi ke Amerika. Amerika nih bu, bukan Amerika ini apalagi Amitati, Amerika nih. Amerika. Jadi bos, ini dapat paket nih bersama anak dan juga istri, liburan ke Amerika. Apa kata beliau? Karena beliau ngerti prinsip ini. Kada gini, bos ini nggak bisa diuangkan. Kamu harus pergi, tapi ini ke Amerika. Kada, amun kawa rubah ke umroh, aku mun kada sudah aku lewati ya. Kada kawa diuangkan loh bos, biar aja. Mantap prinsipnya. Satu orang itu pokoknya karena beliau dalam dagangannya itu luar biasa menguntungkan bagi si supplier atau distributor, mereka yang ngalah. Beberapa waktu kemudian kawa dicairkan sekalinya. Berapa ratus juta kah duitnya tuh? Subhanallah. Karena prinsip harus jelas. Ngapain kemudian ke negeri kafir untuk jalan-jalan doang? Illa lid-darurah, disebutkan kecuali darurat. Anda nuntut ilmu tersebut nggak ada di negeri Islam. Cuma ada di sana, pergi. Tapi kalau cuma untuk jalan-jalan, sampai sana warawiri, foto-foto, makan-makan, ya nggak perlu. Karena makan-makan di Banjarbaru banyak. Di Indonesia pun mungkin ada tempat-tempat yang indah, Anda belum datangi, kan begitu. Kemudian, ma'al qudrah ala idhari syari Islam. Sekalipun yang darurat tadi ya, Anda darurat pergi ke negeri kafir. Bentuk baru Anda, itu Anda tetap harus kemudian memperlihatkan syiar Islam. Anda asalnya pakai jilbab, lanjut pakai jilbab di sono. Anda kemudian asalnya memang menjaga salat 5 waktu, sekalipun di sana nggak ada azan, Anda tahu pemwaktuan, Anda salat tetap di sana. Syiar Islam harus ditegakkan karena Anda ke sana itu karena darurat. Kalau nggak darurat ya nggak pergi, basicnya. Tapi kalau darurat pergi. Tapi syiar Islam harus tetap ditegakkan. Yang ditakutkan malah layau. Tahu layau lah, ikut mereka. Hanyut dengan semua kehidupan mereka. Ini yang tidak dibenarkan. Yang keempat, ada mutashabbuhi bihim fi ma huwa min khasaisihim dinan wa dunya. Tidak menyerupai mereka dalam perkara yang itu adalah keistimewaan mereka, baik itu perkara dunia dan juga agama. Fad-dinu ka sya'airi dinihim. Contoh misalnya keistimewaan mereka dalam kasus agama adalah syiar agama mereka, Natalan, Tahun Baruan, Imlekan, itu syiar agama mereka semua. Maka bentuk barok kita, bentuk berlepas diri kita, bentuk anti kita kepada kekufuran dan kemusyrikan dan ahlinya, kita nggak ikut tasyabbuh. Natalan umpat, Tahun Baruan umpat, Imlekan umpat, baju habang, gigi kuning. Matching ya, merah sama kuning matching. Wa dunya ka tariqatil akli wasyurbi wal libas. Dan dalam perkara dunia, contoh mudah adalah cara makan,
cara minum, cara berpakaian, maka kita barok. Kemarin ya, ada akhwat nanya, Ustadz apa hukumnya pakai pakaian, pakaian khas Jepang apa namanya? Enggak, satu lagi, ada lagi. Jepang enggak cuma kimono. Iya, ada Pak. Pokoknya pakaian Jepang ya. Kan kalau Korea apa namanya? Hah? Mbak Murni tahu nih, pakaian khas Korea apa? Hanbok ya untuk cewek ya. Gini, kemarin ada akhwat nanya, Ustadz bagaimana hukum memakai pakaian yakni khasnya Jepang? Sekarang gini. Satu, Jepang itu bukan negeri Islam. Dua, kalau itu adalah sudah keistimewaan mereka, kekhususan mereka, apalagi pakaian tersebut dipakai di acara keagamaan mereka, maka kita jangan pakai. Apalagi Anda makainya kemudian pakai Jumatan. Yang benar aja ini. Maka tinggalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau cara makan, di antaranya makan dengan tangan kiri. Atau cara makan, di antaranya makan berdiri. Kan gitu ya, acara-acara, apa istilah kerennya itu? Kalau pas kondangan tuh tapi makannya berdiri apa? Standing party. Standing party. Jadi standing bahasa Inggris, party itu nama orang Jawa. Bu party ya. Party itu apa ya? Pesta berdiri. Maksudnya makannya berdiri. Memang tidak disediakan kursi. Ulun pernah menghadiri acara kaum muslimin ini ya, kaum muslimin. Tapi mungkin ada sebagian kursi tapi sangat sedikit. Undangannya begitu banyak yang menggiring orang kemudian untuk makan berdiri. Ini enggak benar. Maka kala itu belapak tuh Pak Ulun. Kita harus perlihatkan. Kita malah harus tampil beda. Kenapa? Saya disuruh ketika makan dan minum duduk sama Nabi Muhammad. Duduk ulun belapak waktu itu. Karena memang ada tempat yang bersih duduk. Nang lain akhirnya umpatan. Nyaman duduk juga tatlah. Nyata nyaman duduk Bapak. Makan berdiri. Lo kata monyet. Iya duduk. Itu sudah ciri khas dalam urusan duniawi. Makan tangan kiri. Dan sama kalau orang makan steak ya. Steak apa steak sih bacanya sih? Yang daging itu ya. Kalau stick itu stick drum ya. Makan kayu dong. Jadi biasanya orang kan jarang yang lefty ya. Orang kan jarang yang kidal ya. Makanya pelajaran table manner-nya itu pisau di kanan. Pisau di kanan. Kemudian garpu di kiri. Jadi cocok, tatak, makan. Iya, ini sudah ciri khas. Dan seperti itulah adab bagi mereka. Makan steaknya karena nggak apa-apa. Tatak tangan kanan, andak pisaunya, ambil garpu, tangan kanan juga makan. Apa garusanya? Atau hendak nyaman, ikuti dagingnya, ikut langsung lah. Ndek sebenarnya makan steaknya, makan steak betangan ya. Syukur makan steak betangan, makan sop betangan ya. Biasanya dihidangkan pakai hot plate ya, piring yang panas ya. Karena piringnya panas, lalu bawaannya anak menjamur tilam. Panas aja, menjamur tilam di piring. Oke, kita lanjutkan. Nggak mungkin juga ya. Nang panas tuh lah, uap panas, batu nyaman, dia ndak kemuha tuh nasi itu nah. Nah, sudah separuh masak, udak-udak, andak muha, iya Allah nyaman. Hilang jerawat, cuman guguran ke nasi. Aduh, jorok banget ibu-ibu. Lanjut, masih banyak ini, baru nomor 4, kita mau bahas 10. Ulangi, tidak menyerupai mereka dalam perkara yang itu adalah kekhususan dan keistimewaan mereka. Baik dalam urusan agama ataupun dunia. Dalam urusan agama contohnya adalah syiar agama mereka. Dalam urusan dunia adalah seperti cara makan, cara minum, cara berpakaian. Dan juga wa nahwiha min adatihim. Dan yang selainnya yang itu adalah adat istiadat mereka. Maka tinggalkan. Lain kalau misalnya semua orang pakai, maka itu bukan kekhususan seperti celana jeans. Celana jeans itu sudah bukan ciri khas. Semua orang pakai itu.
maka no problem ya. Asal untuk cowok misalnya tetap tidak tidak membentuk yakni lekukan tubuh dan kemudian di atas mata kaki. Boleh. No problem. Cuman panas. Pakai celana jeans panas. Belum lagi kalau kerasukan jeansnya kan susah. Wa ma lam yantashiru fil muslimin, dan segala sesuatu yang belum tersebar di kalangan kaum muslimin, maka hindari ya, apapun itu. Takutnya kita masuk ke bab tasyabbuh. Lianna dzalika yurithu naw'an minal mawaddah wal muwalah fil batin, karena hal-hal tersebut lambat laun akan menumbuhkan benih-benih kecintaan, kesukaan, keloyalan kepada mereka. Nyaman juga sekalinya makan tangan kering inilah. Nyaman juga sekalinya lah bajunya inilah. Seru juga sekalinya umpat Natal inilah. Akan seperti itu nanti. Kalau Anda ikut, itu akan kemudian yakni akan menggiring Anda melakukan hal yang lebih, maka tinggalkan dari pertama. Wal mahabbah fil batin turithul musyabahah fil zahir. Dan kecintaan dalam hati itu bisa akan merubah seseorang kemudian ingin tampil sama secara zahir. Maka tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya 4 jegin dulu lah. Uyuh dah jagaunya. Kita sudahi dulu. Yang 4 poin dulu. 6 poin misalnya kita bahas minggu depan. Dan juga akan membahas beberapa tafsir dari ayat yang kita lewati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan yakni hak yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim kepada muslimin yang lainnya, dan itu bentuk loyalitas, ada 6 poin tadi. Dan juga yakni beberapa perkara yang harus dilakukan oleh seorang, bukti dia barok dan berlepas diri dari kekafiran dan kesyirikan dan ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Pertanyaan kah? Wah, ini nulisnya di rumah nih, panjang banget. Oke, ada pertanyaan? Mau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Saya mau tanya mungkin di luar tema. Oh ya, saya jawabnya di luar ruangan ya. Oke. Saya saat ini sudah berpisah dengan suami. Musibah. Dan kami berpisah baik-baik, akan tetapi saya baca dulu ya. Kalau layak saya akan, mohon maaf, saya akan baca. Terlalu pribadi sebenarnya ini. Ada yang lain dulu? Ada yang lain dulu? Silakan Ibu, ada mikrofon kan? Ini yang bertanya, yang panjang ini, ambil nomor saya di Bu Mimil ya. Nanti kita bahas. Untuk umum, untuk konsumsi umum kurang layak sebenarnya. Silakan yang lain dulu. Oke. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari teman-teman sebenarnya. Gua nanya dulu waktu dia zaman kuliah, karena punya helm baru, terus hilang helmnya. Punya apa Mbak? Helm. Oh siap. Terus? Waktu itu dia nggak terima kan helmnya hilang, terus ngambil helm yang ada di parkiran yang kiranya sama. Ya. Sekarang sih baru-baru udah nikah, udah punya anak, terus ingat ya dosa yang dulu itu. Gitu. Dia nanya, terus gimana itu cara? Ya. Wah susah ya. Ya, terima kasih. Bagus, tapi unik juga ya pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Bayarlah sesuatu dengan yang jauh lebih baik. Dia terzolimi oke ya. Dia terzolimi oke. Dia melakukan hal yang sama pun boleh sebenarnya. Cuman untuk melakukan yang lebih afdol kan bisa. Artinya lebih bersabar. Artinya yakni mudahan Allah berikan rezeki yang lain dan bisa beli helm lagi. Sikap dia kala itu tentunya tidak dibenarkan. Anda dicuri tapi Anda nyuri juga. Bukan ngambil hak sebenarnya, Anda nyuri sebenarnya. Maka
karena sudah lalu ya, karena sudah lalu. Di antara bentuk taubat seseorang dari kemaksiatan yang lalu, kalau berkaitan dengan hukum Allah, maka niscaya sudah selesai. Dia pasti sudah bertobat kepada Allah akan kesalahannya, Allah pasti sudah terima, insyaallah, amin. Tapi sekarang kalau kesalahannya berkaitan dengan dosa dia, kezaliman dia terhadap sesama anak Adam, maka harus diselesaikan tetap. Tetap harus diselesaikan. Sekarang kasusnya itu sudah lama, bertahun-tahun, dia pun mungkin nggak pernah akan tahu siapa pemilik helm tersebut. Oke? Maka ini jalan keluar dan ini cuma inisiatif. Ini jalan keluar dan cuma inisiatif. Dia berurusan dengan orang tersebut di hari kiamat masih sangat mungkin. Perhatikan, ini cuma jalan keluar dan cuma inisiatif. Cuma cara kita doang. Tapi nanti di akhirat ketika dia akan tetap meminta haknya, masih sangat mungkin. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kita tidak tahu. Apa itu? Berinfaklah, bersedekahlah dengan harga helm yang Anda curi waktu itu, tentunya dengan harga sekarang. Mungkin di zaman itu, yakni katakan misalnya helmnya 50.000. Di zaman itu, sekarang mungkin harganya 300-an, bahkan mungkin 500-an. Berinfaklah, bersedekahlah atas nama orang yang gak jelas itu. Kan gak jelas ya. Tapi kita maksudkan, ya Allah, untuk ini orang yang pernah saya curi deh. Allah tahu. Maka ini cuman jalan keluar inisiatif. Jalan keluar inisiatif. Anda atau orang tersebut, teman Anda, akan berurusan sama orang tersebut di hari kiamat pun masih sangat mungkin. Dan Anda harus hadapi. Ini buruknya, yakni kalau kezaliman yang kita lakukan sama anak Adam. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memiliki satu kezaliman pada saudaranya, maka selesaikanlah sekarang. Sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi manfaat harta, di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Gak ada. Semua orang nanti di hari kiamat itu akan egois semuanya. Mereka akan mementingkan diri mereka sendiri. Apa yang bisa saya ambil kebaikan saya dari orang yang pernah zalimi saya akan ambil. Kebaikan dia habis, saya ambil, keburukan saya kasih. Karena belum impas. Ini ya, buruknya kezaliman antar sama anak Adam. Makanya selesaikan. Tadi cuma jalan keluar. Tidak bisa kemudian, yakni kita selesaikan. Karena sudah tahunan. Sudah tahunan. Makanya Bu ya, orang yang pejabat nih, pejabat, kemudian dengan jabatannya, kala itu dia korupsi. Wah, susah. Karena dia harus mengembalikan yang dia ambil. Bahaya sekali. Makanya kita sangat menghindari melakukan kezaliman kepada sesama. Tapi itu cuma jalan keluar yang bisa ulun jawab. Dan itu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia melakukan kebaikan atas nama orang tersebut. Bahkan di antara fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan sabda Nabi Muhammad, mintakan ampun untuk dia. Memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Mungkin dia punya salah, punya dosa, ampuni dia ya Allah. Itu di antara bentuk taubat kita karena berkaitan dengan hubungan sama atau antar anak Adam. Wallahu a'lam. Mudahan yakni teman pian bisa lakukan dan kita berharap yakni dengan itu kemudian urusan akhiratnya selesai. Ingat ya, yang setara, berinfaklah, bersedekahlah atas nama orang tersebut dengan yang setara. Angkanya pasti beda sekarang karena itu sudah lama. Wallahu a'lam bishawab. Karena ulun tahu ya, ulun ingat sekali dulu waktu tahun 97 ulun praktek ngajar di Lombok itu, teman itu sudah beli helm yang harganya 500.000 di zaman itu. Waktu itu belum Krismon ya. 97 tapi belum Krismon. Mahal luar biasa. Karena memang luar biasa bagus. Helm itu sekarang hampir 5 juta. Berapa kali lipat itu? Helm itu sekarang, ulun baru-baru ini browsing gitu ya. Hampir 5 juta harganya. Yang dulu, ya ini cuma setengah juta. Jadi seperti itu ya. Dan ini cuma inisiatif, jalan keluar. Bahaya sekali. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni karena ketidaktahuan Anda mungkin kalau itu juga emosi ya, dicuri lagi. Aduh. Wallahu a'lam bishawab.
Yang lain silakan Ibu. Ada lagi, soalnya paman mie ayamnya sedang mie ayam ke hari ini kan loh. Kita punya oh mie bancir hari ini. Oh, keren. Enggak, Mas Agusnya sekalian datangkan ke sini. Itu Master Chef. Ini nggak kelihatan juga ya orangnya ya. Saya baca nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya ya. Oke, nggak apa-apa ya, mudahan ya. Dan nanti juga di videonya mungkin ini nggak ditampilkan. Saya mau bertanya Ustadz, mungkin di luar materi, di luar tema. Saya saat ini sudah berpisah dengan suami. Dan kami berpisah baik-baik. Perpisahan nggak ada yang baik sebenarnya, gimana sih? Tidak ada satu perceraian kecuali ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Sabda Nabi Muhammad SAW. Mesti ada pelanggaran di antara, ya, mesti ada pelanggaran yang fatal ya, yang dilakukan oleh salah satu di antara, yakni keduanya. Makanya itu Allah sangat benci sebenarnya. Perkara yang halal tapi Allah benci. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala langgengkan siapapun pihak yang memiliki pasangan. Amin. Dan kami berpisah baik-baik, akan tetapi saya sebenarnya menginginkan setelah saya berpisah, komunikasi kami tetap baik. Tapi pada kenyataannya suami saya begitu bencinya dengan saya sampai-sampai bicara pun tidak bisa. Harus diperbaiki. Kenapa? Ada anak yang mungkin yakni butuh yakni sosok ayah. Maka tinggalkan ego Anda. Tetap kemudian lakukan komunikasi karena dia tetap butuh sosok ayah. Tapi ingat, Anda sudah bukan mahram. Perhatikan ya. Anda tetap bukan mahram lagi karena sudah bercerai. Ini kada sudah bercerai, sudah bukan mahram, kena nang laki semat-semat goreng di kamar seorang, apaan itu? Atau kemudian malah levelnya lebih tinggi, minta jatah. Apaan? Cerai-cerai? Enggak. Jangan main-main sama perempuan. Jangan main-main dengan pernikahan. 2. Suami saya mungkin sudah lama mengenal sunnah. Tapi saya bingung Ustadz. Dia punya teman perempuan, kebetulan niat dia dengan perempuan itu ingin mengajarkannya sunnah. Modus nih kayaknya nih. Iya. Tapi ternyata dia bukan mengajarkan sunnah tapi berpacaran dengan perempuan tersebut. Apa aja ronda? Ya. Pian ibu-ibu yang sudah punya anak, sudah Allah berikan anugerah suami dan kemudian melakukan hubungan yang halal, jangan tukar dengan yang haram. Kalau wae keganangan mantan lah, cari-cari di Facebook ngarannya. Wah ini tuh nyaman banget dicari, apalagi Line, apalagi Facebook. Pengen tulis namanya dulu, Ngatinah binti Suritem misalnya, ketemu. Tinggalkan sudah, tinggalkan. Masa lalu biarlah berlalu. Kayak lagu dangdut ya. Di Imam Syafi'i itu ya, ada jamaah kita itu kerja dengan gaji puluhan juta ya, bukan cuma 1-2 juta seperti UMR 2 jutaan. Ini puluhan juta gajinya. Tapi dia ketika kerja itu harus berpisah dengan istri kadang sebulan, kadang 2 bulan, dia tinggalin pekerjaannya. Kenapa? Karena fitnah luar biasa. Dia tinggalkan istrinya, bisa tergoda sama laki-laki. Dia jauh di luar sana, bisa tergoda dengan perempuan yang lain. Dia tinggalin puluhan juta. Demi kemudian bersama istri. Demi kemudian yakni mendapatkan yakni ketenangan dengan pasangan. Subhanallah. Biasa pegang selalu warna merah gitu ya, ratusan bahkan jutaan. Sekarang yang dia kumpulkan warnanya biru seribuan tuh biru apa? Ya biru lusuh lah. Itu perkara yang susah Bu.
Karena dia sekarang jualan pentol. Biasa pegang warna merah jutaan, yang ngitungnya itu begini, ya. Wah, karena kebanyakan gitu. Kadang-kadang air liur kering gitu karena pakai air liur. Banyak yang dihitung. Sekarang yang dia hitung, ya ini ribuan-ribuan. Perkara yang sangat dahsyat. Istrinya juga dahsyat, saya bilang. Kadang-kadang suami ingin istiqomah seperti itu, ingin selalu ikut kajian dan dekat istri, istrinya nang kada tahan jiper bininya, maka aja puluhan juta yang tinggalkan aja. Bininya nang kadang tapi subhanallah bininya juga kuat ya. Karena fitnah luar biasa. Kalau ini malah menjerumuskan diri. Ada orang rela meninggalkan gaji puluhan juta demi bersama dengan istri yang halal dan takut dari fitnah. Ini malah menjerumuskan dan sudah ngaji. Gak ngaji sebenarnya ini sebenarnya. Yang saya sesalkan, ada pulang sekalinya belum tuntung. Sering berdua-duaan dengan perempuannya dan dia sudah tahu kalau perempuan itu belum halal baginya. Ya iyalah. Tapi tetap kekeh ke rumah perempuannya dan sering jalan berduaan. Apa ini? Aduh, musibah ini. Saya sering sudah menasihati Ustadz tapi masih tetap berhubungan Ustadz. Saya sangat takut kalau sampai berzina, bagaimana lagi Ustadz cara? Anda kalau sudah menasihati, dia ngerti, dia faham, kemudian dia tetap melakukan, tugas Anda selesai, jangan terbebani. Tugas Anda sudah selesai, jangan terbebani. Kenapa? Dia akan tanggung sendiri akibatnya. Dia akan tanggung sendiri semua, yakni kesalahan yang dia lakukan. Anda sudah selesai. Karena memang tugas Anda sampai level ini. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu Quran Anda bawakan, ribuan hadis Anda bawakan. Anda nasihati suami Anda ini, mantan suami sih ya. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak meluruskan hatinya, sudah, Anda enggak mampu. Nabi Muhammad enggak bisa luruskan pamannya. Nabi Ibrahim enggak bisa luruskan abahnya. Nabi Lut tidak bisa luruskan istrinya. Nabi Nuh tidak bisa luruskan istrinya. Nabi Lut istrinya juga. Orang-orang ring satu Nabi saja, kalau Allah tidak ingin berikan hidayah, enggak dapat. Apalagi kita, suami kita, istri kita, anak kita. Enggak, tugas Anda menyampaikan nasihat, mereka faham, dia faham, selesai. Kalau sampai level itu, maka kita sudah berlepas diri. Kan kita pelajari ini. Di satu sisi kita nasihati, di sisi lain kita berlepas diri. Karena dia muslim tapi pelaku maksiat. Dan pasti Allah balas. Perhatikan, pasti Allah balas. Allah enggak diam. Pasti Allah catat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau misalnya Anda nasihati suami Anda saja, perempuannya pun kalau Anda tahu nasihati. Ini kan mantan suami ini ya. Ini kan mantan suami. Kalau memang kemudian ingin melakukan, yakni ingin membina biduk rumah tangga, nikah dong. Allah sudah berikan jalan. Kenapa kemudian memilih, yakni yang lain? Allah sudah berikan yang halal. Kenapa kemudian Anda pilih yang haram? Perempuannya nasihati juga. Dan ketika sudah dinasihati, faham dia, tugas Anda selesai. Masih dia pacaran, urusan dia. Jangan diurus lagi sudah. Mengenai menafkahi anak-anak sampai saat ini tidak ada Ustadz. Untuk makan anak-anak. Bagaimana hukumnya? Zalim. Harusnya sampai pian mendapatkan suami lagi, dia harus menafkahi Anda. Mau beratnya, kenapa gerang cerai? Kita katakan kepada laki-lakinya. Karena ini bukan permainan. Itulah ketentuan Anda sebagai seorang laki-laki. Ketika Anda bercerai, Anda tetap harus nafkahi sampai dia punya suami lagi. Ayo pian. Nggak gampangan. Yang ulun ceritakan tadi misalnya, bukan ulun cerita. Ulun tadi cerita sama Rahman di mobil. Sama istri juga di mobil. Seorang wanita kemudian yang mengeluh, hubungan dia tidak baik dengan anaknya yang berumur 10 tahun. Yani kalau disuruh malas, kadang-kadang ngeyel juga, dan lain sebagainya. Ulun katakan pertama kali pertanyaannya, laki pian kayak apa sikapnya? Persis kejadian Ustaz Ahmad, ulun ingin contek. Ulun tanyakan, kayak apa laki pian? Oh, suami ulun nang terdahulu abahnya baik-baik aja.
nang hanyar ini baik juga. Terus apa kemudian? Apakah Anda kemudian tidak memiliki waktu berduaan sampai kemudian bisa ngobrol empat mata? Tentunya iya. Sibuk kerja. Dia sudah mendapatkan trauma orang tuanya bercerai. Kemudian Anda sibuk kerja. Ketika suami Anda cukuplah, bukan berlebih, cukup untuk menghidupi Anda dan anak, sudahlah, fokuskan diri Anda kepada anak Anda perempuan. Ini aset Anda. Bahkan mungkin ini cara Anda masuk surga Allah, ini lewat anak perempuan nih. Tapi Anda telantarkan. Ketika bermasalah, kenapa Anda ngeluh? Itulah konsekuensi. Lalu dikatakan, saya juga menghadapi hal yang sama. Tapi bersabarlah, yuk hadapi. Introspeksi, kesalahan itu rata-rata pada orang tua, bukan anaknya. Makanya kan kemarin ya, mungkin yang berteman dengan Ulun mendapatkan postingan, yakni cara mencetak anak saleh. Bukan begitu. Itu banyak poin. Ulun pilih poin orang tua itu role modelnya anak. Dia akan lihat orang tuanya. Dia akan mencontoh orang tuanya. Anda nggak benar, anak susah jadi benar. Walaupun ini nggak mutlak ya. Walaupun ini nggak mutlak. Banyak orang-orang saleh kemudian bapaknya enggak. Atau bahkan juga sebaliknya. Orang saleh anaknya bejat, ada. Tapi itu kan sedikit. Yang namanya anak keturunan itu dasas. Kata Umar bin Khattab, imbas orang tua yang saleh itu sangat erat hubungannya dengan anak keturunan. Maka jadilah role model yang baik untuk anak. Niscaya anak Anda juga akan baik seperti Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini sikap yang zalim. Maka harus diislah. Anda harus menafkahi. Anda kawa menafkahi pacar, ya kan? Dia bisa menafkahi pacarnya ini. Jalan berduaan, pacaran, anak bini kan diberi makan nih. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Beberapa poin berkaitan dengan bara kita akan pending di pertemuan mendatang. Beserta beberapa tafsir dari ayat Al-Quranul Karim yang kita lewatkan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.